Kegiatan sosialisasi peningkatan dan peran masyarakat terhadap cukai ilegal di Kota Batu diselenggarakan oleh Satpol PP Kota Batu bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Pematia Cukai Malang. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan diantaranya untuk memberikan wawasan, pemahaman sekaligus edukasi kepada masyarakat luas agar lebih mengenal ketentuan cukai rokok sehingga bisa berperan dan membantu pemerintah dalam upaya gempur peredaran rokok ilegal sehingga akan meningkatkan pemasukan negara dari cukai rokok. Bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 80 peserta, para anggota Linmas dari Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang terdiri dari Linmas Desa Sumber Berantas, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, dan Desa Bumiaji. Kegiatan pembukaan sosialisasi peningkatan dan peran masyarakat terhadap cukai ilegal di wilayah Kota Batu tahun 2023 bertempat di L Hotel Kartika Wijaya Batu dimulai. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan penyampaian sambutan oleh Kepala Bidang Linmas dan Bina Aparatus Satpol PP Kota Batu, Doni Indri Jatmoko ST. Kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan secara bergilir dan bertahap sebanyak 6 kali kepada semua anggota Linmas di Kota Batu yang berjumlah total kurang lebih 1.500 anggota. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Batu, Cayi SHMM, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur Satpol PP Kota Batu, Doni Indri Jatmoko, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Ahmad Supriyanto beserta jajarannya. Agnita Aditya Wardani, Pemeriksa Bea Cukai Pertama, KPP Bea Cukai TMC Malang, Aibda Joko Pramono SH, Kanit Tipiter Satreskrim Polresta Batu, dan Emil dan Hakim SH. Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Batu. Pada hari ini di gedung ini kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat terhadap cukai ilegal di wilayah Kota Batu. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkailah semua langkah dan perbuatan kami hari ini, serta jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat pada kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami. Dalam sambutannya menjelaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada 3 prioritas penggunaan pemanfaatan dan bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT, yaitu 50% kesejahteraan, 10% untuk menegakkan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. Untuk Kota Batu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT tahun 2023 sebesar Rp21.110.714.000. Dan Bina Aparatur Satpol PP Kota Batu, dan saya hormati serta saya banggakan
beserta sosialisasi peningkatan dan peran masyarakat terhadap cukai ilegal di wilayah Kota Batu tahun 2023 kepada seluruh anggota Satlimas yang ada di wilayah Kota Batu. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keberkahan, sehingga pada pagi hari ini masih bisa mengikuti acara sosialisasi peningkatan dan peran masyarakat terhadap cukai ilegal di wilayah Kota Batu. Kegiatan pada pagi hari ini adalah kegiatan yang ketiga, pertemuan tatap muka yang ketiga, meliputi Desa Sumber Brantas, Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondol, dan Desa Bumiaji. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir semua untuk mengikuti sosialisasi peran serta peningkatan dan peran serta masyarakat terhadap cukai ilegal. Untuk kegiatan sosialisasi ini adalah kegiatan yang kedua, yang mana tahun-tahun yang lalu baru pada tahun kemarin 2022 dan tahun 2023 untuk bidang penegakan hukum dari DPHJHT dilaksanakan oleh Satpol PP. Oleh sebab itu ini adalah tugas dan amanah yang harus kita laksanakan bersama agar program pemerintah dalam memerangi peredaran cukai ilegal ini bisa dihapuskan di negara tercinta, negara Republik Indonesia ini. Karena dengan adanya cukai ilegal itu sangat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat dan negara kita, karena dampaknya sangat besar dengan adanya yang ada di negara kita. Alhamdulillah di Kota Batu emang produksi cukai ilegal bisa jadi mungkin tidak ada, karena di Kota Batu ini hanya terdampak dari peredarannya ada, tapi produksi barangkali di Kota Batu relatif tidak ada, karena memang di Kota Batu juga tidak ada pabrik rokok. Ada satu, cuman skala kecil yang ada di daerah Jurejo. Tapi di Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Batu alhamdulillah memang tidak difokuskan untuk pabrik rokok, sehingga dampak yang kita terima dari peredaran cukai ilegal adalah di peredarannya, khususnya datang dari wilayah di luar Kota Batu. Oleh sebab itu amanah yang diberikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan agar kita membantu untuk menghapuskan peredaran rokok ilegal, sehingga seluruh wilayah kota, kabupaten di seluruh Indonesia diberi amanat untuk melaksanakan tugas tersebut. Mungkin tidak banyak hal yang kami sampaikan, nanti biar disampaikan secara langsung oleh narasumber baik dari Bea Cukai maupun dari Polres Kota Batu, dampak-dampak hukum seperti apa dan bagaimana cara memperlakukannya apabila kita menemukan tempat-tempat untuk mengedarkan rokok ilegal. Nanti bisa ditanyakan kepada para narasumber, sehingga Kota Batu ini harapan kami adalah rokok ilegal, peredaran rokok ilegal ini bisa diminimalisir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap nanti bisa diikuti sampai akhir, agar
kita semua, apalagi anggota Satlimas adalah ujung tombak kita dalam penegakan perda, khususnya yang ada di masing-masing desa kelurahan. Sehingga kami berharap nanti bapak-bapak semua bisa mengikutinya. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan secara langsung ke narasumber. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Doni yang telah memberikan arahannya. Sesi pemberian materi yang nantinya pertama akan diberikan oleh rekan-rekan dari kantor Bea dan Cukai Malang, ya. Ada Bu Agnita, ada Pak Riki dan tim yang nantinya akan membawakan dua bentuk penyampaian, yaitu yang pertama adalah materi penyampaiannya akan diberikan oleh Bu Agnita, nanti dibantu oleh Mas Riki yang nantinya akan memberikan simulasi mengenai identifikasi cukai ilegal. Ya apa sih cukai ilegal itu? Nah, tadi sudah dibagikan alat-alatnya tiap desa, sudah nanti dipraktekkan cara mengidentifikasi daripada cukai ilegal dimaksud. Cukai ilegal tidak hanya terdapat pada rokok yang sehari-hari kita konsumsi. Sebenarnya ahli hisab wal jamaah. Ya, orang mana sing perokok berat. Perokok berat no kancane berat. Soalnya senengane nguduti kancane itu perokok berat. Ya. Bertemu lagi dengan saya Bapak Mahyudi, sudah sekian tahun tidak pernah bertemu karena juga terpaan pandemi COVID-19 kemarin, sehingga kita belum bisa bersama-sama di lapangan untuk melaksanakan kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan sosialisasi semacam ini. Pagi hari ini sudah bersama-sama dengan kita, yaitu rekan-rekan dari kantor Bea dan Cukai Malang, Bu Agnita, Pak Riki dan tim, juga ada Pak Joko dari Satreskrim Polres Batu. Nantinya akan bergantian memberikan materi. Dan jangan lupa pada sesi kopi break nanti jam 10 atau lebih, karena tadi kita agak molor ya nanti sekitar setengah 11 kita kopi break. Agnita Aditya Wardani, pemeriksa Bea Cukai pertama KPP Bea Cukai TMC Malang, menjelaskan tugas dan kewenangan Bea Cukai, target dan juga tata cara mengidentifikasi rokok ilegal. Dalam paparannya menjelaskan target penerimaan Bea Cukai Malang per 31 Juli 2023 sudah mencapai 63% atau 13.377.502.213 rupiah dari target 21 triliun 165 triliun 372 miliar 312 juta. Materinya ya nanti akan dilanjut oleh Pak Joko setelah sesi saya. Baik, tidak berlama-lama, 30 menit saja saya jelaskan dulu materinya. Nanti setelah itu Bapak bisa ikut simulasi pengenalan identifikasi pita cukai palsu, ya seperti apa ya. Harapannya nanti Bapak-bapak setelah keluar dari sini, Bapak-bapak semua paham apa itu yang dimaksud dengan rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekasnya seperti apa. Nanti kita sama-sama simulasi. Bapak-bapak sudah dapat ini ya, perlengkapan UV tadi ya dari panitia ya. Kepabeanannya itu sendiri apa, Bapak? Itu yang berhubungan dengan arus keluar masuk atau lalu lintas barang. Tidak hanya itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mencapai target penerimaan negara dari pita cukai. Salah satunya dengan kegiatan sosialisasi gempur peredaran rokok ilegal serta berpesan kepada para pemilik toko untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk pihak tertentu untuk menjual rokok ilegal dan melaporkan ke pihak Bea Cukai atau pihak terkait lainnya apabila ada pihak tertentu yang menawarkan untuk menjual rokok ilegal, karena pelaporan akan dijamin kerahasiaannya. Imigrasi, ya tolong dikasih door prize. Pak siapa Pak? Tio. Pak Tio dari
desa. Nanti sama Pak Bambang ada lagi sendiri itu. Cukainya itu pungutan negara yang dikenakan terhadap apa? Terhadap barang-barang yang punya sifat atau karakteristik tertentu. Nah, sifat dan karakteristiknya itu apa? Yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Nanti berikutnya saya jelaskan lagi. Nah, ini adalah tugas dan fungsi bea cukai, Pak. Ada 4. Nah, yang pertama, itu yang paling penting itu apa? Itu sebagai pelindung community atau pelindung masyarakat, community protector. Dari apa? Dari barang-barang yang membahayakan kesehatan, membahayakan lingkungan. Ini dengan melalui fasilitas-fasilitas kepabeanan untuk memajukan atau memenangkan persaingan terhadap produk-produk dalam negeri dalam rangka perdagangan di dunia global. Tuh. Yang ketiga, itu juga kami memberikan fasilitas dalam perdagangan. Fasilitasnya termasuk di dalamnya adalah pendampingan dalam hal UMKM ekspor, Bapak Ibu. Jadi di Batu ini juga potensinya sangat besar. Produk-produknya juga sudah mendunia, hanya saja mungkin ekspornya tidak dilakukan oleh pengusahanya sendiri. Kantor wilayah DJBC Jawa Timur 2, pusatnya di Malang. Di Jawa Timur ini ada 2, Bapak. Ada di Surabaya, Jatim 1 dan Jatim 2 ada di Malang. Terbagi utara selatan. Jadi kantor Jatim 2 sendiri ada 8 kantor pelayanan dari Malang. Alamatnya di mana, Pak? Tahu, Pak? Nggak tahu? Yang tahu tak kasih door prize loh. Tahu mungkin suka lewat. Ya? Surabaya. Mana? Yang jawab? Yang jawab duluan mana? Bapak? Ya, tolong dikasih Pak Rek. Tidak usah ragu-ragu datang ke kantor kami di. Seperti tadi ini saya sebutkan, cukai itu ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Yang artinya cukai itu adalah pungutan negara. Terhadap apa, Bapak Ibu? Terhadap barang-barang yang punya sifat dan karakteristik yang ditentukan dalam undang-undang. Konsumsinya perlu dikendalikan. Ya, itu yang pertama, Pak. Jadi harus kita pahami dulu ya, kita samakan mindsetnya. Pungutan terhadap barang-barang yang punya karakteristik satu, konsumsinya itu perlu dikendalikan. Setelah konsumsi, peredarannya pun harus diawasi. Nah, ini amanat undang-undang, Pak. Ya, betul. Miras atau kalau bahasa undang-undangnya, Pak, itu adalah minuman mengandung etil alkohol. Untuk plastik dan minuman mengandung pemanis. Nah, itu sekarang dikenakan cukai enggak, Pak? Nah, namun sebagai catatan, rencananya pemerintah akan mengenakan cukai untuk 2 jenis barang ini di tahun depan. Hasil tembakau, Pak, bea cukai Malang saja, ya, di tahun 2023 sampai 31 Juli yang lalu itu target kami sudah terrealisasi 63,2%. Ya, karena apa? Karena memang APBN kita itu masih defisit dan perlu penggalian dari penerimaan negara, salah satunya dari cukai. Nah, nih. Dari 21 triliun ini didominasi 99%-nya dari cukai. Pentingnya juga adalah biar pemasukan negara itu bisa utuh banyak, karena orang itu mungkin harus digembur oleh negara biar pemasukan pajaknya lebih banyak, mungkin seperti itu. Siap. Atau tidak bisa terpenuhi, termasuk juga dana bagi hasil yang kita nikmati hari ini. Ya, itu semua dari penerimaan cukai yang kembali lagi kepada pemerintah daerah. Nah, ini
sekedar gambaran Pak, 1 triliun itu ternyata itu banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Jampesmas, BLT, wah luar biasa. Ya, koordinasi, perlu kerjasama, kolaborasi dengan bapak-bapak semua. Karena apa? Karena bapak-bapak Linmas inilah yang ada di ujung tombak, ada di daerah masing-masing yang lebih tahu daerahnya. Jadi Bea Cukai menggandeng Satpol PP, kemudian Satpol PP juga dengan unsur-unsur Linmas di dalamnya itu bahu-membahu bekerja sama, berkolaborasi dalam pemberantasan rokok ilegal ini. Karenanya kami sangat berharap bapak-bapak semua ini paham dan kemudian bisa menggerakkan hasil sosialisasi ini di daerahnya masing-masing. Nanti mohon diketok tular ya Pak ya. Ya, Pak tolong dikasih. Nah, 2%, 3%-nya itu akan kembali lagi ke daerah penghasil yang akan dirupakan namanya sebagai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT. 50% untuk Kesmas, 10%-nya untuk penegakan hukum, termasuk sosialisasi saat ini itu menggunakan dana yang 10% ini. Ya. Tidak hanya sosialisasi Pak, di situ ada kegiatan operasi gabungan, operasi bersama, pengumpulan informasi, ya, dan pembangunan kawasan industri atau aglomerasi hasil tembakau atau KIHT. Nah, KIHT ini kita kalau di Batu belum ya Pak Bambang ya. Ini sesi yang ditunggu-tunggu Bapak. Nanti kita akan bersimulasi sedikit setelah kita melihat video ya. Jadi intinya ini ada 5 Pak. Ada 5 yang bisa kita hafalkan ini, mungkin 2P dan 2B. Ngafalinnya gitu aja. 2P dan 2B. Apa 2P? P pertama itu palsu, polos. Terus yang kedua P-nya apa? Palsu. Ya pakai pita namun pitanya palsu. B yang kedua itu bekas dan 4 ke 5 bukan haknya. Nah, bukan haknya itu gimana Pak? Bu? Bukan haknya itu pakai pita yang punya pabrik lain itu, atau salah personalisasi, salson kalau kita nyebutnya, dan saltuk atau salah peruntukan. Jadi pita rokok sigaret tangan itu Pak, SKT itu dilekati di rokok filter atau SKM. Nah itu juga sama saja itu ilegal Pak. Nanti caranya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar. Rokok ilegal. Gembur. Yang bawa rokok monggo dikeluarkan. Tapi boten parang disumut ya Bapak. Nyumetnya nanti di luar. Dikeluarkan boleh, nanti kita sama-sama belajar cara mengidentifikasi rokok yang resmi seperti apa. Nah, niki bapak-bapak ki sampun angsal ini center UV apa belum? Yang sudah dapat silakan dipasang baterainya. Tanpa pita cukai atau rokok polos. Yang nomor 2 adalah rokok pita cukai palsu. Nomor 3 rokok pita cukai bekas. Nomor 4 rokok yang berbeda personalisasinya atau salah perusahaan. Dan yang nomor 5 adalah rokok yang salah peruntukan. Jenengan seumpami jenengan kerso atau rokok jenengan piyambak-piyambak itu ada gambar fauna endemik Indonesia. Jadi pita cukai tahun 2023 temanya adalah fauna endemik Indonesia, adalah hewan alami dengan ciri khusus tertentu. Bila dibandingkan tahun 2021 temanya adalah biota laut. Kalau tahun 2022 temanya adalah burung endemik. Next. Nah, lanjut ke desain Pak. Ke desain untuk pita cukai hasil tembakau. Nah, ini ada 11 isian
dari pita cukai, Bapak-bapak. Yang pertama ada lambang negara, ada lambang bea cukai, dan lanjut yang paling inti yaitu di hologram dan juga dipersonalisasi. Next dari ini untuk pengetahuan untuk pengetahuan mawon. Lanjut dari sisi warna, untuk pita cukai hasil tembakau yang warna biru adalah untuk pabrik golongan 1 yang pabrik produksinya di atas 3 miliar batang per tahun. Next, yang warna jingga untuk pabrik golongan 2 yang produksinya antara 350 juta sampai 3 miliar batang. Next, skala produksinya di bawah 350 juta batang per tahun. Next, Mbak, yang warna hijau adalah ini untuk tanpa golongan, untuk rokok tanpa golongan, dan yang warna abu-abu adalah untuk yang free trade zone. Next. Nah, lanjut ke cara pelekatan. Jadi pita cukai itu wajib dilekatkan di leher dari rokok tersebut. Jadi kalau dibuka itu harus rusak pita cukainya. Next, Mbak Regina. Nah, ini sanksi. Mungkin ke intinya ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 di pasal 54 disebutkan bahwa barang siapa yang mengedarkan, menjual, menyerahkan pita rokok tanpa pita cukai atau rokok polos akan mendapatkan sanksi, yaitu penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Niku, dari sisi undang-undang ancaman hukumannya seperti itu. Jadi daripada repot-repot mungkin nginep ten hotel, hotel rodeo, mending sampun boten mengkonsumsi, artinya sampun menyebarluaskan, mengedarkan. Next, Mbak Regina. Nah, sekarang lanjut ke cara mengidentifikasi pita cukai secara kasat mata. Monggo Bapak Ibu bisa sambil praktek, bisa dilihat di rokoknya masing-masing. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan kegiatan mengidentifikasi pita cukai tahun 2023 dan rokok ilegal oleh Riki dari KPP Bea Cukai Malang dengan menggunakan alat dengan sinar UV. Kategori rokok ilegal ini diantaranya rokok polosan tanpa cukai, menggunakan pita cukai bekas, pita cukai palsu, dan pita cukai yang bukan peruntukannya. Tajam, walaupun kertasnya alit tapi cetakannya jelas dan tajam. Next, Mbak Regina. Nah, kemudian jika dilihat menggunakan kaca pembesar, nah kalau pakai kaca pembesar akan lebih jelas lagi serat warna merahnya. Rambut-rambutnya jadi lebih terlihat nih Pak. Dan tulisan BCRI di bagian hologram yang ada di bawah bintang. Cetakannya tentu akan lebih jelas dan tajam kalau pakai kaca besar. Next, Mbak. Sekarang cara mengidentifikasi pakai senter, Garuda dan hewan-hewannya. Ini sama untuk ngecek uang, antara nama jual beli. Kalau tidak ada berarti itu ilegal, berarti rokok ilegal. Yang kedua, kalau ada pita cukainya dicek, itu pita cukainya asli atau palsu. Apakah ada rambut-rambut berwarna merah? Apakah cetakannya jelas dan tajam? Apabila disinari dengan lampu UV, apakah berpendar atau tidak? Itu. Kemudian yang ketiga, dicek apakah bekas atau baru. Jadi dilihat di rokoknya itu kelihatannya kok nyelintot nopo rapi. Lek rapi dipastikan baru. Kalau ternyata kelihatannya nggak rapi, berarti itu bekas. Sambil dilihat tahun di pita cukainya. Rokok ilegal yang mana? Monggo. Ini Mas Dewan Major surung-surungan. Oke, sudah 5 detik.
Mas Rio dari sumber berantas ini masuk rokok ilegal yang apa, Mas? Bukan mereknya ya Pak, tapi jenis rokok ilegalnya, bukan mereknya. Ini rokok ilegal yang apa? Tadi ada yang polos, palsu, bekas, salah personalisasi dan salah peruntukan. Ini masuk yang apa, Mas Rio? Polos. Masuk yang polos. Pak, masuk ke yang polos, Mas. Ada apa? Iya, betul. Mohon tepuk tangan untuk Mas Rio. Selanjutnya dari Bapak siapa dan dari mana, Pak? Pak Sugianto dari Sumber Boto. Ya, ini masuk yang jenis rokok ilegal yang apa, Pak? Hanya pudar ya, Pak. Artinya? Artinya palsu, Pak. Nah, betul. Pita cukainya pudar artinya palsu. Ini masuk kategori yang apa, Pak? Ini cukainya pudar, palsu. Cukainya pudar masuk palsu. Nah, ini Pak, ini kan jika dilihat pita cukainya keletannya kan nggak rapi ya Pak. Keletannya bukan rapi. Ini tahunnya juga lama, artinya ini pita cukai apa Pak? Palsu. Bekas. Terima kasih. Jenis-jenis rokok ilegal mana yang asli dan mana yang palsu? Mohon tepuk tangan untuk beliau Pak. Udah nggak enak Pak rokoknya Pak. Kenapa kok ramai? Ya karena yang konsumsi masih banyak. Sementara itu, narasumber kedua, Kanit Tipiter Reskrim Polresta Batu, Aibda Joko Pramono SH, memaparkan terkait tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di mana ada beberapa klausul atau frase juga yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengedarkan rokok, pasti dia kan juga memperdagangkan gitu. Ada beberapa hal. Tapi kalau menemukan ada cukainya, ini nanti larinya ke bea cukai. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa membedakan gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti asal seumpama menemukan beberapa pelanggaran apapun bisa disampaikan. Karena Bapak Ibu sekalian ini kan juga ujung tombak di mana membantu terkait dengan keamanan dan juga beberapa informasi yang juga ingin dapat membantu untuk mencegah maupun istilahnya nanti membantu terkait penanganan tindak pidana awalnya dari Bapak datang ke TKP menginformasikan nanti ditindaklanjuti oleh kepolisian. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian dengan kesadaran hatinya apabila Bapak Ibu sekalian ini sudah mengetahui, oh iki rokok sing iso dikonsumsi, kalau rokok sing gak iso dikonsumsi, itu harus bisa membedakan dan untuk mencegahnya Bapak Ibu sekalian minimal ya jangan beli atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian seumpama nanti menemukan ya disampaikan kan nonton. Tadi juga sudah dikasihkan nomor telepon sama Bu Akita gitu. Ya. Selain itu nanti saya juga kasih nomor telepon saya apabila nanti menemukan nggak apa-apa. Bu Anita akan iso dihubungi, menghubungi kulo. Nanti kulo menghubungi cukai atau bersama-sama nanti kita melakukan penegakan hukum. Pencegahan ini rangkaiannya juga dari awal ini kita lakukan sosialisasi. Kepolisian Polresta Batu siap berkolaborasi dengan semua pihak, memutus mata rantai peredaran rokok ilegal yang beredar di masyarakat, dan mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada petugas kalau melihat dan mengetahui ada peredaran rokok ilegal, dan polisi akan menjamin keamanan dan kerahasiaan nama pihak pelapor. Pihak kepolisian menangani unsur pidananya dari kasus cukai ilegal dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai dan Satpol PP ketika melaksanakan operasi cukai ilegal. Pendapatan negara, apabila Bapak Ibu sekalian istilahnya mengkonsumsi rokok yang ilegal, yang tidak ilegal, seumpama yang ilegal itu tidak menyumbang, tapi justru merugikan negara yang diperoleh dari cukai. Dan untuk membangun mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan, mulai dari pembangunan fisik, macam-macam. Ini juga membantu. Jadi salah satunya kita di sini ikut sosialisasi ini, nanti Bapak Ibu sekalian harus bisa menerapkan di
pangan supaya bisa mendongkrak membantu dalam penegakan hukum kita terkait masalah rokok ilegal. Kan nggak ngerti jroning atus nopo. Tapi nek Bapak Ibu sekalian, oh ini ada rokok dikonsumsi, loh kok beli yang ini. Lah apakah dari akibatnya ini nanti bisa dilakukan lab? Nggak sekedar jual saja untuk mengambil keuntungan maupun dikomersilkan. Hanya Bapak untuk membeli, tapi untuk mendapatkan keselamatan dan seterusnya itu kewajibannya dari perusahaan kepada Bapak selaku konsumen. Jangan khawatir, jangan ngasih informasi ada teknisnya. Nggak sampai kok jenis sampai didol ngomong-ngomong ini. Nah, tadi itu karena nambah kebukuan waduh iki wis dowo kok tadi. Atau jasa yang ditetapkan sebagai barang atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan akan berlapis juga nanti kenanya. Durung kena merek, durung kena perusahaan yang nggak duwe izin, kan gitu. Izin perdagangan, durung meneh lek ilegal gak ono cukaine. Double kan gitu. Bisa dikenakan. Utawa ono cukaine tapi nggak memiliki izin, ya nggak mungkin untuk mendapatkan cukai itu pasti berizin. Itu merangkai ini. Dengan sudah pahami mulai awal sampai saat ini, harapannya polisi kepingin damai-damai semuanya, kan gitu. Sesuai dengan aluri, sing masyarakat juga bekerja, sing polisi juga bekerja, tapi tidak sampai melakukan proses penindakan hukum. Caranya ya apa? Ya sosialisasi seperti ini. Tapi lek sak umpama wis kenemenen ya wis perlu ditegakkan, perlu diproses hukum. Iki sik tahap di eling sih. Tapi kalau kebablasan ya wis. Tapi di mana aturannya undang-undang, di mana di situ sudah disahkan, sudah diterbitkan, ya harus dilaksanakan daripada penegakan hukum. Menginjak acara berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya buka 2 pertanyaan dari rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada perwakilan dari Dinas Desa Purworejo. Nama saya Sumarto sebagai anggota Dinas. Saya mau bertanya terkait dengan rokok Pak ya. Rokok ini ada efek sampingnya, dan saya bertanyakan sebagai mana seperti tadi sudah dikatakan oleh Bea Cukai. Jadi rokok itu yang pertama efeknya kalau yang merokok tidak apa-apa, tapi kalau yang kena asapnya itu menjadi rokok pasif. Yang saya tanyakan ini mohon diutarakan, dijelaskan dengan segampang-gampangnya apa sih sebenarnya. Padahal si rokok gak apa-apa, tapi si kena dulu kok efeknya menjadi rokok pasif. Nah ini yang jadi pertanyaan saya seperti itu. Bagian dokter seperti itu. Tapi kita terkait dengan antara pasif dan pasif, sebenarnya di rokok di situ kan sudah jelas ada peringatan, memang diatur juga. Selain ini diperbolehkan, juga di situ diperingatkan. Karena tadi sudah jelas terkait masalah yang kena cukai sing ngopo. Sedikit banyak yang membahayakan gitu tuh, kan gitu. Walaupun di situ juga menyumbang pendapatan negara tinggi. Tapi di lain sisinya juga ada terkait masalah gangguan kesehatan. Lah, sing iso ngerti terkait gangguan kesehatan dokter. Nah, aku jelas no polisi, lo dudu bidangi, pedine keliru. Tapi jenengan pahami piyambak antara merokok dan tidak merokok. Memang disarankan itu tidak boleh merokok. Tapi di situ lesa mau merokok, yo monggo, tapi selama di situ juga mengkonsumsi rokok sing legal. Hanya sebenarnya itu terkait masalah kita memahami aturan keseharian kita lah. Oh iya, nek aku rokokan gini. Tapi nek dampaknya terus akibatnya kudu yo apa? Kebetulan nama saya Muslimin. Kebetulan saya bukan perokok.
Kalau merokok bau aja udah pusing. Itu saya pribadi. Terkait tadi masalah hukum, masalah rokok yang produksi, yang ilegal sampai yang ilegal, yang putihan maksudnya ya, itu ada hukumnya. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya untuk yang perokok yang beli yang putihan itu, Pak? Hukumnya apa? Sekarang yang konsumsi ini kan lebih mendapatkan dari segi mudorotnya atau yang tidak istilahnya di situ berdampaknya. Jadi di situ lebih terkait dengan perlindungan konsumen tadi. Sampai tuku di gunung, mari ngono dikonsumsi dewe. Ini sampai korban. Tapi lek sampai tuku mari kok dol meneh. Lah, pengen golek untung, iki kena sampean. Paham ya? Karena memperdagangkan ambil keuntungannya di situ. Seumpama itu sampean merokok sendiri, ya mungkin istilahnya terus iki golek sing murah golek ini. Berarti kita harus membentuk dari segi kesadaran kita sendiri yang harus kita pupuk. Wong iki melanggar, wis dipikir aku ini dampaknya aku jadi korban. Opo aku tunggu terus. Berarti ini kan istilahnya dari diri kita tidak memiliki kesadaran. Kan gitu. Yang hal-hal ini yang harus kita pupuk. Walaupun di situ istilahnya Bapak mengkonsumsi tapi istilahnya tidak dikenakan. Tapi lebih sebenarnya di situ membahayakan. Karena apa? Dampaknya ke sampean. Karena dari segi kualitasnya itu tadi kan nggak dijamin, Pak. Hal senada disampaikan pemateri dari Kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu, M. Wildan Hakim SH, Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Batu. Akan kita kaitkan dengan bidang cukai. Untuk Bapak sudah paham atau mungkin mengerti terkait apa itu penuntutan? Belum ya. Jadi pengertian dari penuntutan itu adalah serangkaian pelimpahan perkara dari kejaksaan. Putusan itu harus segera dilaksanakan oleh jaksa eksekutor. Beberapa bidang, jadi kejaksaan itu tidak hanya melulu terkait bidang pidana, melainkan di kejaksaan juga ada bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam paparannya menjelaskan tugas pokok dan wewenang kejaksaan serta dampak serta akibat peredaran rokok ilegal, diantaranya berdampak pada kesehatan dan berkurangnya penerimaan negara dari pajak cukai rokok. Tidak hanya itu, pemateri dan kejaksaan juga menjelaskan proses tahapan penanganan terhadap suatu kasus mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai persidangan di pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahkan ke pengadilan untuk disidangkan, awal mula berkas perkara itu adalah dari penyidik. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kanit Dipiter, ketika polisi itu melakukan penyidikan, maka polisi itu wajib melakukan koordinasi dengan jaksa. Fungsinya apa? Fungsinya karena ketika di persidangan nanti yang mempunyai tugas atau kewajiban untuk membuktikan suatu perkara itu adalah jaksa. Nah, ketika perkara itu sudah lengkap, maka jaksa menyatakan P21. Ketika sudah P21, maka kewajiban polisi adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa. Nah, ketika sudah diserahkan tersangka dan barang bukti, kemudian tugas atau kewajiban jaksa adalah melimpahkan perkara itu ke pengadilan untuk disidangkan. Selain itu, selain kewenangan sebagai penuntut umum, jaksa juga mempunyai kewenangan sebagai pelaksanaan putusan hakim atau biasa disebut sebagai jaksa eksekutor. Selain itu ada juga pengawasan pidana bersyarat. Apa itu pidana bersyarat? Memutus suatu perkara dan perkara itu terbukti, hakim memutus dengan pidana percobaan, melakukan tindak pidana penganiayaan, dihukum pidana selama 1 tahun dengan masa percobaan 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu apabila
terdakwa itu tidak melakukan perbuatan pidana, maka yang putusan 2 tahun penjara itu tidak perlu dilaksanakan. Selain ketiga kewenangan itu tadi, jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik. Jadi tidak hanya polisi, jaksa juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang, maupun di luar pengadilan untuk mewakili negara atau pemerintah. Jadi sebutannya di sini adalah bukan lagi jaksa penuntut umum, melainkan jaksa pengacara negara, yaitu tugas dan fungsinya adalah untuk mewakili pemerintah baik di luar atau di dalam pengadilan. Di bidang ketertiban dan ketertiban umum, seperti halnya meningkatkan hukum masyarakat, seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini, yaitu memberikan sosialisasi terkait cukai, itu masuk ke dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat itu mengerti pentingnya rokok legal dan mengenal dampak dari rokok ilegal. Kemudian melakukan pengamanan penegakan hukum, seperti fungsi saya sebagai Kasubsi pengamanan pembangunan strategis. Kemudian membahas terkait sanksi terkait penetapan pita cukai. Jadi dalam undang-undang cukai itu dibedakan antara pelaku orang perorangan dan juga perusahaan atau pabrik. Nah, untuk pelaku perusahaan atau pabrik itu diatur di dalam pasal 29 dan juga pasal 32 Undang-Undang tentang cukai. Kemudian terkait pelakunya orang perorangan itu diatur dalam pasal 58, 55 dan juga 54 Undang-Undang tentang cukai. Ini untuk unsur pasal 54 Undang-Undang cukai, yaitu bunyi pasalnya adalah setiap orang yang dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran. Nah, itu ancaman hukumannya penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Terkait dana bagi hasil cukai, larinya adalah salah satunya ke kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan cukai, Pak, mungkin akan menanya sedikit dari Bapak. Cukai ilegal dan yang legal, memang masyarakat kurang paham betul dalam artian dan sekilas atau kasat matanya, ternyata pemulihannya belum tercapai. Nah, kenapa sih sampai ada rokok ilegal dan yang legal? Ini terkait dengan masalah kemampuan daya beli masyarakat. Kalau dari situ, seumpama rokok itu harganya ini tidak semahal sekarang, insya Allah masyarakat tidak akan memilih rokok yang harganya lebih murah. Yang telah disampaikan oleh Pak Liyadi dari Bumi Haji. Jadi kenapa sih pemerintah ini tidak menurunkan harga cukai? Padahal hasil cukai ini adalah hasil yang nantinya diserahkan juga oleh negara, kan gitu Pak. Jadi pemerintah ini mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama adalah menjamin kesehatan masyarakat, dan yang kedua adalah bagaimana negara ini mendapatkan penghasilan yang tinggi. Nah, pendapatan negara yang tertinggi adalah kan dari nilai cukai sejauh ini. Nah, menurut data yang pernah saya baca, tahun kemarin itu pendapatan negara yang didapat dari cukai itu mencapai 300 triliun.
dan juga bapak-bapak Linmas ini, ketika bapak-bapak menemukan adanya peredaran rokok ilegal, maka tugas dan tanggung jawab jenengan atau kewajiban jenengan adalah segera melaporkan atau berkoordinasi dengan pihak terkait, sehingga hal-hal yang tadi disampaikan oleh bapak tadi itu tidak sampai terwujud gitu Pak, sehingga bisa kita tanggulangi dulu, bisa kita selesaikan dulu sebelum nanti muncul dampak yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mungkin seperti itu Pak. Peningkatan dan peran masyarakat terhadap cukai ilegal di wilayah Kota Batu tahun 2023 yang sedianya pada tahun ini diselenggarakan oleh rekan-rekan Satpol PP Kota Batu sudah berakhir pada hari ini. Nanti akan dilanjut lagi hari Kamis untuk Kecamatan Bumiaji, 5 desa di Kecamatan Bumiaji yang akan bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan kegiatan serupa. Baik, hari ini kami berkolaborasi dengan Satpol PP Kota Batu. Baru saja selesai menyelenggarakan sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2023. Di mana di hari ini adalah rekan-rekan dari Linmas Kecamatan Bumiaji yang telah mengikuti sosialisasi dan pengenalan identifikasi rokok ilegal, sehingga mereka dengan adanya acara ini diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam pengawasan rokok ilegal dan program gempur rokok ilegal di wilayah Kota Batu. Kemudian Bea Cukai sering mengadakan operasi juga Bu ya, untuk meminimalisir peredaran, mungkin seperti apa nih Bu? Selain upaya preventif berupa sosialisasi, kami juga melakukan operasi gabungan dan operasi mandiri yang dilakukan bersama-sama dengan Satpol PP Kota Batu, di mana sampai dengan 31 Juli 2023 terdapat 104 berita acara tegah yang meliputi 12 juta batang rokok ilegal, yang dimana di sana terdapat kerugian kurang lebih 9,1 miliar rupiah. Upaya yang dilakukan Bu untuk pencapaian target untuk penerimaan dari Bea Cukai seperti apa? Ya baik, jadi target kantor Bea Cukai Malang di tahun 2023 ini adalah sebesar 21 triliun, di mana sampai dengan akhir Juli lalu telah tercapai 63%-nya, ya, di mana sisanya kita masih harus terus bekerja keras sampai dengan akhir tahun agar target tersebut bisa kami capai. Untuk itu diperlukan effort dan kerjasama serta kolaborasi yang kompak antara Bea Cukai Malang dengan jajaran Satpol PP Kota Batu beserta jajaran Linmas di bawahnya untuk bersama-sama bahu-membahu, bantu-membantu untuk selalu melakukan pengawasan dan pemberantasan terhadap peredaran rokok ilegal. Terakhir, himbauan kepada masyarakat luas mungkin Pak terkait dengan peredaran rokok ilegal ini. Baik, karena cukai hasil tembakau ini sangat penting bagi kontribusi pembangunan dan APBN, maka kami Bea dan Cukai Malang dan juga Satpol PP Kota Batu menghimbau masyarakat Kota Batu terutama untuk taat pada aturan hukum, ya, mengkonsumsi rokok yang legal, yang sah, yang berpita cukai asli, ya. Jangan sekali-sekali mengkonsumsi rokok yang ilegal yang tidak berpita cukai, karena hal tersebut satu, membahayakan kesehatan Anda sendiri. Karena rokok yang ilegal sudah pasti tidak berizin, kandungannya tidak dapat dipertanggungjawabkan,
Dan yang terpenting tidak ada kontribusi terhadap penerimaan negara yang artinya melanggar undang-undang. Dan melanggar undang-undang itu sendiri akan terkena atau berdampak terhadap sanksi hukumnya. Jadi pada masyarakat hati-hati ya, lebih waspada, lebih selektif lagi, tidak asal pilih yang murah namun berlawanan dengan hukum. Baik. Ya, untuk sosialisasi tatap muka yang ketiga ini peserta sosialisasi berasal dari desa yang ada di wilayah Kecamatan Bumiaji, khususnya bagi anggota Satlimas yang ada di wilayah Kecamatan Bumiaji. Harapan kami bahwa seluruh wilayah di Kota Batu ini termasuk di wilayah Kecamatan Bumiaji, kita bisa memberikan sosialisasi kepada anggota Satlimas yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal penanganan ataupun dalam hal pencegahan peredaran cukai ilegal, khususnya yang ada di wilayah Kota Batu, dalam hal ini di wilayah Kecamatan Bumiaji. Kenapa dipilih Linmas ini Pak? Kenapa Linmas yang dipilih? Ya karena anggota Linmas bagi kami adalah ujung tombak penegak perda yang ada di wilayah desa dan kelurahan, sehingga kami berharap anggota Satlimas ini juga bisa berperan aktif dalam hal pencegahan peredaran rokok atau cukai ilegal yang ada di wilayah Kecamatan Bumiaji khususnya dan di wilayah di wilayah Kota Batu pada umumnya. Pak, selain sosialisasi apa aja Pak yang dilakukan kembali Pak untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal seperti apa? Jadi khusus untuk tatap muka kita memberikan arahan dalam hal ini sebagai narasumber dari pihak Polres dan Bea Cukai, bagaimana cara mengetahui rokok yang ilegal dan yang legal, dan diberikan bantuan alat untuk mendeteksi cukai yang ilegal. Dalam hal ini diberikan bantuan oleh dari pihak Bea Cukai, sehingga masyarakat pun dalam hal ini anggota Satlimas bisa berperan aktif bagaimana cara mendeteksi rokok ilegal khususnya yang ada di wilayah Kota Batu. Kemudian untuk upaya penindakan juga Satpol bekerja sama Pak ya. Untuk penindakan di lapangan seperti apa nih? Ya, untuk penindakan di lapangan dalam hal ini di bidang penegakan perda dan ketertiban umum melakukan patroli ke wilayah-wilayah desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kota Batu. Berdasarkan info-info barangkali ada tempat-tempat peredaran rokok ilegal yang tersebar di masing-masing desa, sehingga anggota Satlimas juga memberikan informasi lokasi-lokasi mana yang diduga ada peredaran rokok ilegal. Jadi ada operasi gabungan bersama dengan Satpol PP, Bea Cukai dan dari kepolisian. Terakhir mungkin himbauan kepada masyarakat luas terkait dengan pentingnya meminimalisir peredaran rokok ilegal nih Pak. Ya, kami berharap masyarakat pun juga ikut membantu, minimal tidak membeli rokok ilegal ataupun apalagi menjual, sehingga sasaran pemerintah untuk memerangi cukai ilegal ini bisa terlaksana dengan baik dengan adanya program-program kelanjutan untuk sosialisasi, menyadarkan masyarakat agar lebih memahami bagaimana pentingnya pemberantasan rokok ilegal. Iwan Hikmawan melaporkan.